Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kita limpahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, Al-Faqir berwasiat untuk diri sendiri dan untuk jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya. Terus berupaya sekuat tenaga kita untuk mematuhi segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan terus berusaha sekuat tenaga kita untuk menahan diri agar tidak melakukan apa yang Allah larang kepada kita. Salah satu cara untuk kita melatih ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam surat Al-Imran ayat 133 dan ayat 134, ketika Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika Allah berfirman, dan segeralah engkau menuju kepada ampunan Allah, wasari'u ila maghfirah min rabbikum, yang mana Allah sediakan syurga untuk mereka yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Untuk siapa syurga tersebut? Yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Dan siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, adalah mereka yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kazimina al ghaidh, yaitu mereka yang senantiasa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Pada saat kita menginginkan menjadi pribadi yang bertakwa, salah satu cara Allah ajarkan kepada kita untuk senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Salah satu cara Allah memerintahkan kita untuk menjadi insan yang bisa menahan amarah, karena kontrol untuk marah atau tidak itu berada pada diri kita.
Kalau memang benar kita ingin menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa, maka senantiasa kita harus bisa menahan amarah kita. Wal 'afina 'anil nas. Dan juga kalau kita ingin menjadi manusia yang bertakwa, salah satu caranya Allah ajarkan kepada kita untuk senantiasa kita ini mudah untuk memaafkan orang lain. Maka dengan begitu, ketakwaan yang kita inginkan, ketakwaan yang kita harapkan, kita bisa latih dari kepribadian kita. Dan tentunya seorang yang bertakwa adalah seseorang yang sangat patuh terhadap Allah, ya apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jemaah hadirin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita seringkali mendapatkan hal yang menyenangkan, dan tidak lepas juga kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, atau bahkan bisa kita katakan menyakitkan. Apabila kita kembali kepada Al-Quranul Karim, pada saat Allah memberikan kejadian yang tidak enak itu, apakah musibah, masalah atau apapun itu, apakah ini yang Allah kehendaki? Bukankah Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra? Bahwasanya Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya, bukan kesulitan. Itu artinya Allah menginginkan hidup kita ini mudah, hidup kita ini indah. Lalu kenapa Allah memberikan sesuatu yang tidak enak kepada diri kita? Jemaah hadirin rahimakumullah, enak atau tidak enak, itu adalah bagaimana kita menyikapinya sebagai hamba. Bukankah kita bisa belajar dari seorang nabi yang diberikan ujian penyakit yang begitu lama? Apakah dia bersedih? Apakah dia mengeluh? Tidak. Tetapi dia berada dalam kesabaran, berada dalam ketenangan dalam menjalani ujian-ujian tersebut. Jadi bahagia itu adalah bagaimana kita bisa menyikapi apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satu cara Allah ajarkan kepada kita, bagaimana pada saat kita mendapatkan kejadian yang tidak enak itu, kita selalu berada pada ketenangan. Allah jelaskan dalam surat Al-Insan ayat 3. Di situ Allah berfirman, "Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah memberikan jalan kepada mereka, dan di antara mereka ada yang bersyukur, dan di antara mereka pula ada yang kufur. Ayat 3 ini diawali ayat 2-nya tentang bahwa manusia diberikan ujian, dan itu sudah Allah kehendaki sejak penciptaannya, yang berbunyi, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami menciptakan manusia, dan setelah kami ciptakan manusia itu, nabtalihi, Allah berjanji hendak memberikan ujian kepada manusia itu. Lalu pada saat Allah memberikan ujian itu, apa semestinya sikap yang kita lakukan? Maka Allah memberikan pilihan kepada kita, imma syakira wa imma kafura. Apakah kita bersyukur? Apakah kita tersenyum pada saat musibah itu datang kepada kita? Atau apakah kita mengeluh, bahkan kita marah kepada Allah? Padahal kita yakini bahwasanya apabila kita mengikuti Al-Quranul Karim, pada saat Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa sebaiknya pada saat kita mendapatkan musibah itu, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ujian adalah hakikatnya cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Ujian hakikatnya adalah untuk Allah mengetahui siapakah di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka pada saat kita berusaha untuk senantiasa mengembalikan semuanya kepada Allah, dan ingat bahwasanya ini cara Allah untuk menaikkan derajat kita,
insya Allah kita pasti akan menerima dan menyikapi masalah tersebut dalam keadaan bersyukur. Imma syakir. Dan apa yang Allah berikan untuk hambanya yang senantiasa bersyukur. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah menjelaskan, Allah menjanjikan kepada kita, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah memaklumkan, apabila ada seorang hamba yang bersyukur maka akan aku tambahkan, kata Allah. Tetapi apabila dia kufur, ingatlah bahwasanya azabku amat pedih. Ketika ada seorang ibu berdagang, dia mengeluh, dia mengatakan, kenapa Ustaz, setiap hari dagangan kami senantiasa rugi, berkurang setiap hari. Lalu kami ajarkan sebuah nasihat, kami nasihati ayat Ibrahim ayat 7 itu, ibu senantiasalah bersyukur apapun kondisinya. Dan apa yang terjadi setelah syukur itu senantiasa dilakukan oleh ibu tersebut, Allah tambahkan rezeki demi rezeki. Pada saat dagangannya tidak laris, namun Allah berikan kesehatan, namun Allah berikan keindahan, berita kesuksesan anak dan seterusnya. Dan setelah itu Allah tunjukkan janjinya, dagangannya laris dan seterusnya. Namun jamaah hadirin rahimakumullah, bersyukur bukan atas dasar karena ingin dagangan laris. Bersyukur bukan atas dasar karena kita ingin naik pangkat jabatan, tetapi bersyukur kita lakukan atas dasar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terus dalam track seperti apa yang Allah jelaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Nya. Semoga dari khutbah yang singkat ini bisa mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah tentunya tidak ingin menzalimi kita sebagai hamba-Nya. Karena Allah tentunya ingin memberikan kemudahan demi kemudahan dalam kehidupan kita. Bahkan karena Allah menginginkan hamba-Nya sa'idan fid dunya wa sa'idan fil akhirah, mendapatkan kemudahan, keindahan di dalam kehidupan dunia, juga keindahan di dalam kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.